Drama keluarga MTI, pemimpin yang tidak tahu diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi sahabat MTI di penjuru dunia. Drama keluarga MTI kali ini mengangkat kisah pemimpin yang tidak tahu diri. Di ruang tamu yang sederhana, pada sore hari di rumah Pak Darto, pensiunan guru, bijak, tapi suka menyindir. Televisinya menyala menayangkan berita tentang OTT Bupati Ponorogo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dalam berita tersebut, pembawa berita melaporkan, KPK telah menetapkan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko sebagai tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi. Bu Inem, istri Pak Darto, ibu rumah tangga, kritis dan penuh pengalaman, meletakkan pisau pengkupas bawang berkata, "Lah kok ya benar kejadian. Wong kemarin baru aja bagi-bagi sembako, sekarang masuk berita." Pak Darto menanggapi omongan istrinya, "Itu bukan sembako, Bu. Itu umpan. Rakyat dikasih mie instan, tapi pemimpinnya makan proyek rumah sakit dan anggaran." Rini, anak perempuan Pak Darto, mahasiswi Fakultas Hukum, aktivis dan sangat idealis menimpali 3 klaster korupsi itu, Bu, jabatan, proyek, dan gratifikasi. Lengkap sudah. Gitu, Kakak Rini, seorang pegawai kontrak di Pemda dengan nada sinis nyeletuk, "Ya kali Rin. Namanya juga pemimpin zaman sekarang. Kalau gak nyolong, modalnya yang gak mungkin bisa balik." Tiba-tiba Bu Sari, tetangga Pak Darto, masuk sambil bawa keripik. Bu Sari memang sering main ke rumah Pak Darto, suka gosip tapi juga reflektif. Aku dengar katanya adiknya juga ikut terlibat. Keluarga kompak, tapi sayangnya kompaknya di jalur yang salah, nyolong uang negara. Dulu katanya pemimpin itu pelayan rakyat. Sekarang malah rakyat yang disuruh melayani ambisi mereka, kata Bu Inem lagi. Pemimpin yang tak tahu diri itu bukan cuma yang korupsi, tapi yang lupa bahwa jabatan itu amanah, bukan warisan, apalagi nyolong anggaran, ujar Pak Darto. Aku jadi mikir, sistem pemilihan kepala daerah kita ini mahal banget. Ujung-ujungnya rakyat bayar 2 kali, lewat pajak dan lewat luka, tukas Rini. Luka rakyat itu nggak kelihatan, Rin, tapi terasa. Apalagi kalau RSUD jadi ladang suap. Sakitnya tuh bukan di badan, tapi di hati, ujar Gito menjawab omongan adiknya. Aku jadi ingat kata MTI, diam itu adalah bentuk lain dari pengkhianatan. Oleh karena itu, kata MTI, kita nggak boleh cuma ngomel di dapur, tapi harus bersuara. Setelah tayangan itu selesai, Bu Sari pamit pulang, lalu Bu Ine mematikan televisinya. Sudah cukup beritanya. Sekarang kita harus mulai dari rumah. Jangan sampai anak-anak kita nanti jadi pemimpin yang lupa diri, tegas Bu Inem. Betul, Bu. Karena pemimpin itu bukan soal terpilih, tapi soal layak dipercaya, ujar Pak Darto mendukung omongan istrinya. Dan kepercayaan itu bukan diwariskan, tapi dibuktikan, tambah Rini tersenyum. Kalau MTI bikin tayangan soal ini, aku mau bantu. Biar gak cuma viral, tapi juga bikin orang mikir, ungkap Gito. Setuju. Biar yang nonton bukan cuma tersindir, tapi juga tersadar, timpal Gito tertawa. Bravo MTI. Bravo rakyat yang berani bersuara, ujar mereka bersama. Pemimpin yang tak tahu diri itu akan membuat rakyat kehilangan harapan. Tapi rakyat yang sadar, akan melahirkan pemimpin baru yang membawa bangsa ini menuju Indonesia Raya. Tegas Pak Darto. Sahabat MTI, dukung perjuangan MTI, melawan korupsi membangun negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.